Indah. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Baik, Bu. Nah, sebelum kita melakukan coaching, saya mau memberikan beberapa pertanyaan sama Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian, Bu. Baik pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, apakah kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama presence, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coachee saya dapat menemukan solusi dari permasalahannya, Bu, atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya nantinya, Bu. Oh ya, baik Bu, demikian dulu ya Bu pra-observasi kita hari ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachee. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Dian, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Dedi, alhamdulillah saya sehat. Senang sekali rasanya bisa bertemu dengan Bu Dian ya hari ini. Iya, saya juga Bu, senang juga bertemu dengan Ibu. Kalau gitu kita ngobrol selalu ada saja yang dipelajari gitu ya Bu ya hari ini ya. Nah, bagaimana Bu? Katanya ada sesuatu nih Bu yang mau diobrolin untuk dipecahkan masalahnya. Ada apa ya Bu Dian? Adakah yang ingin Ibu berbagi cerita dengan saya? Iya nih Bu, saya pusing sekali Bu. Jadi kan Bu, saya itu butuh teman ngobrol untuk persiapan tahun ajaran baru ini. Oke Bu Dian, saya siap membantu. Mudah-mudahan nanti bisa memecahkan masalah Bu Dian ya. Nah Bu Dian, pada pembicaraan kita kali ini, apa yang ingin Ibu Dian dapatkan ya? Saya itu kan Bu ingin mendapat ide yang menarik gitu Bu untuk kelas saya di tahun ajaran baru ini Bu. Saya itu merasa bosan mengawali kelas dengan begitu-begitu saja Bu. Tapi saya bingung Bu, galau lah gitu Bu saya ini. Jadi Bu Dian ingin mendapatkan ide yang menarik untuk tahun ajaran baru nanti ya Bu ya? Iya Bu. Karena Ibu merasa bosan ya dengan yang sudah dilakukan kemarin-kemarin. Nah, Ibu bisa menggambarkan ide menarik yang seperti apa yang Ibu maksud? Begini loh Bu, saya kan sudah menjadi wali kelas selama ini. Tapi kan kegiatannya gitu-gitu saja. Saya sudah bosan sih mengulangi setiap tahun. Kegiatan yang begitu-gitu, bosan mengulang, kegiatan seperti apa itu? Itulah Bu, seperti perkenalan, lalu memberitahukan asal sekolah mereka. Saya itu ngebayanginnya kan Bu, anak-anak itu juga pasti udah males kan Bu. Bu Dian, kegiatan yang gitu-gitu dan bosan mengulang itu seperti apa ya? Itulah Bu, seperti perkenalan, lalu memberitahukan asal sekolah mereka. Saya aja ngebayanginnya anak-anak itu pasti udah males gitu. Bu Dian, bayangin anak-anak udah males dari mana itu? Ya gini loh Bu, anak sekarang itu kan beda ya dengan anak yang 5 tahun yang lalu. Anak sekarang itu cenderung pasif dan malas merespon Bu. Jadi Ibu merasakan adanya perbedaan ya Bu di anak-anak itu. Ibu bisa menceritakan lebih lanjut perbedaan apa lagi yang Ibu rasakan? Kemarin kan Bu, pas pertemuan tatap muka itu kan, mereka itu cenderung pasif dan malas gitu memberikan pendapatnya. Begitu.
Ya, ya apa saya aja yang bosan ya Bu? Padahal mungkin saja sih mereka juga bosan. Bu Dian berpikir bahwa kegiatan itu akan membuat bosan. Itu dari bagian mana itu yang membuat bosan? Saya takut kegiatan yang saya berikan tuh bakal garing gitu Bu di anak-anak. Tadi Bu Dian menyampaikan bahwa Ibu menyampaikan perencanaan kegiatan yang sama dengan tahun ajaran yang lalu. Nah, kenapa Ibu menggunakan perencanaan yang sama dengan tahun ajaran yang lalu? Ya, karena selama ini kan itu saya pikir seru ya Bu, mereka semangat dan aktif begitu. Apa kegiatan yang paling berhasil menurut Ibu dan kenapa itu dipandang berhasil? Ya itulah Bu, kegiatan seperti lempar bola misalnya kan Bu. Nah di situ siapa yang mendapat bola, itulah siswa yang akan memperkenalkan diri. Nah saya rasa itu seru banget gitu Bu, dimainkan gitu oleh anak-anak. Menurut Bu Dian, kegiatan yang tadi bisa dipakai nggak untuk kegiatan di tahun ajaran baru ini? Kan seru. Iya ya Bu, saya coba lagi aja deh supaya mereka aktif dan semangat ya kan. Kira-kira ada kegiatan lain lagi nggak Bu yang bisa dipakai juga? Mungkin membuat ngerjain kelas kali ya Bu ya, itu akan saya coba juga sepertinya. Baik Bu, sejauh ini Bu Dian sudah dapat pencerahan apa? Ya artinya saya itu nggak mesti ganti perencanaan awal tahun ajaran saya Bu. Berarti saya tinggal modifikasi saja agar mereka nggak bosan kan, dan saya sesuaikan tuh dengan yang lagi kekinian lah begitu. Nah, sekarang rencana Bu Dian ke depannya apa? Apa ya Bu? Nanti deh saya cari satu kegiatan baru gitu kan untuk membuka kelas di tahun ajaran baru. Terus saya cari lagu kekinian lah untuk menyambut mereka di kelas Bu. Nah, Bu Dian kira-kira mau mulai dari mana ini Bu? Saya akan memulainya untuk mencarinya di YouTube gitu, dan bertanya ke kelas sebelah, kelas 11 yang sekarang Bu. Ada nggak rekan kerja yang bisa diajak untuk membantu Ibu? Siapa ya kira-kira? Oh, mungkin nanti saya bisa minta tolong Bu sama Bu Aris, karena untuk mencari ide-ide menarik itu, ya kan Bu? Ada lagi nggak hal-hal lain yang akan Ibu lakukan untuk mendapatkan ide menarik lainnya? Gitu? Nanti saya cari ide juga deh dari media sosial juga Bu, supaya update dengan topik remaja dan lagu-lagu kekinian juga Bu. Wah, mungkin jadi guru gaul, jadi anak gaul dong. Iya Bu, supaya mereka semangat ya kan Bu. Oke, sekarang target selesainya kapan nih Bu? Saya rasa seminggu itu cukup deh. Biar kita tahu kalau gitu sudah sampai berapa gitu progresnya, sampai gimana caranya Bu? Nah Ibu, kita buat jajan lagi ya, ketemu lagi. Nanti saya ceritakan deh progresnya sama Ibu. Jadi minggu depan ketemu lagi ya Bu. Nanti bisa dikabari via WA atau kita bisa ngumpul-ngumpul seperti sekarang ini. Iya Bu, bisa. Makasih banyak ya Bu untuk coachingnya hari ini. Saya jadi tercerahkan gitu. Oke Bu Dian, makasih banyak ya Bu sudah mau ngobrol-ngobrol dengan saya. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih ya Bu. Baik Bu Deli, tadi kita sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Dian. Nah sebelum kita tutup ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa aja ya Bu yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan di coaching ini? Saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Baik Bu Deli, menurut saya sebagai observer ya Bu Deli ya, proses coaching tadi Bu Deli dan Bu Dian itu sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur tirta, dan juga Bu Deli sudah berusaha menggali gitu dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Dian
sehingga Bu Dian bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, pertanyaannya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi Bu, proses coaching, sehingga saya nantinya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi Bu, ke depannya. Baik Bu Deli, seperti itu ya Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini ya Bu, semoga dapat bermanfaat. Selamat sore Bu Deli. Sudah Bu, terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Indah, apa kabarnya hari ini Bu Indah? Waalaikumsalam Bu Deli, alhamdulillah sehat Bu. Nah, sebelum kita melakukan coaching, saya mau memberikan beberapa pertanyaan nih sama Bu Indah. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini Bu? Baik Bu, terima kasih. Pertanyaan yang ingin saya ajukan yaitu potensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama presence, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya gali yaitu mengembangkan mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, seperti itu. Kemudian Bu Indah, yang terakhir nih ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Indah dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya menemukan solusinya Bu, kemudian dari permasalahannya gitu kan Bu, kemudian menemukan langkah-langkah dari dan mengatasi permasalahannya gitu. Demikian dulu ya Bu Indah observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coach Ibu. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas kesempatannya. Iya. Assalamualaikum Bu Abni, apa kabarnya? Senang sekali saya bertemu dengan Bu Abni hari ini. Waalaikumsalam Linda, saya sehat alhamdulillah. Saya juga senang ketemu sama Linda. Iya Bu, kalau kita ngobrol selalu ada aja yang dipelajari gitu ya Bu ya. Nah hari ini bagaimana Bu? Katanya ada sesuatu yang ingin diobrolin untuk dipecahkan masalahnya gitu. Ada apa ya Bu Abni? Apakah ada yang ingin dibagi gitu ceritanya dengan saya? Iya nih Bu, saya sebenarnya lagi galau gitu kan Bu. Pusing saya memikirkan ini Bu, karena saya butuh teman ngobrol, karena saya mau persiapan untuk tahun ajaran baru gitu. Oke Bu, saya siap membantu. Kita akan melakukan tanya jawab sharing itu selama 15 sampai 20 menit saja ya Bu. Mudah-mudahan nanti bisa mencerahkan ya Bu. Jadi gini Bu, saya ingin mendapatkan ide menarik gitu kan Bu di kelas tahun ajaran baru ini. Saya tuh bosen Bu, kegiatannya begitu saja. Jadi ya pusing lah saya Bu memikirkannya apa yang menarik. Jadi begitu ya Bu ya. Jadi yang ingin Ibu dapatkan itu ide yang menarik gitu ya Bu ya untuk tahun ajaran baru nanti. Karena sekarang merasa bosan dengan yang sudah dilakukan kemarin. Nah, apakah Ibu bisa menggambarkan gitu ide-ide menarik apa yang ingin Ibu masukkan? Jadi gini loh Bu, saya itu kan udah lama ya Bu di luar kelas. Tapi menurut saya kegiatannya itu aja. Saya cuma ngulang-ngulang aja Bu dari tahun ke tahun. Jadi saya tuh bosen gitu Bu. Kira-kira kegiatan yang gitu-gitu dan bosan itu yang gimana gitu Bu?
Ya itu Bu, paling ya nanti perkenalan, terus mereka ngasih tahu asal sekolah mereka. Saya udah kebayang Bu bosannya gimana. Ibu membayangkan anak-anak males dan bosan itu dari mana? Ya anak sekarang tuh kan beda ya Bu ya, nggak kayak anak dulu gitu kan. Anak sekarang tuh cenderungnya pasif dan males ngerespon Bu. Begitu. Jadi ini sekarang Ibu merasakan ya apa adanya perbedaan gitu ya Bu dari anak-anak. Ibu bisa menceritakan nggak lebih lanjut perbedaan apa lagi yang Ibu rasakan? Jadi kan Bu, waktu pertemuan tatap muka itu mereka itu cenderung pasif dan malas memberi pendapat Bu. Bosannya itu dilihat dari mana ya Bu? Iya juga ya Bu. Apa saya aja yang bosen ya? Padahal mungkin mereka juga bosen ya Bu ya. Itu dia Bu, Ibu Abni itu berpikir bahwa kegiatan itu kan membuat bosan. Itu dari bagian mana? Saya sebenarnya takut Bu kalau kegiatan yang saya kasih itu jadi garing Bu di mereka. Tadi Bu Abni tuh menyampaikan kepada saya bahwa Ibu tuh menyampaikan perencanaan kegiatan itu yang sama dengan tahun yang lalu. Nah, kenapa Ibu menggunakan perencanaan yang sama dengan ajaran tahun lalu? Sebenarnya karena selama ini tuh saya anggap itu seru Bu. Mereka jadi semangat dan aktif gitu Bu. Kira-kira menurut Ibu Abni itu apa kegiatan yang paling berhasil? Dan kenapa itu dipandang berhasil? Itu Bu, seperti kegiatan lempar bola. Nah, nanti kan siswa kan saling melempar bola dan saling berkenalan gitu Bu. Itulah Bu saya rasa yang seru. Menurut Bu Abni, kegiatan yang tadi bisa dipakai nggak untuk kegiatan di tahun ajaran baru ini? Kan seru itu. Ya juga ya Bu, bisa juga itu saya pakai ya Bu, supaya mereka aktif dan semangat. Jadi ada kegiatan lain nggak yang bisa dipakai juga? Apa ya Bu? Mungkin mozaik kelas kali ya Bu ya. Saya akan coba itu Bu. Baik Bu, sejauh ini Bu Abni sudah mendapatkan pencerahan apa kira-kira? Ya artinya saya nggak mesti ganti lah Bu rancangan awal saya. Saya tinggal modify aja ya kan Bu, supaya mereka nggak bosen dan saya sesuaikan dengan yang kekinian. Oke, sekarang rencana Bu Abni apa? Oh ya Bu, nanti saya cari deh Bu kegiatan baru untuk membuka kelas. Terus saya juga mungkin cari-cari lagu yang kekinian gitu ya Bu, kayak remaja-remaja zaman sekarang gitu Bu. Nah, menurut pemikiran Bu Abni itu mau mulai dari mana? Nanti saya cari di YouTube kali ya Bu ya, atau saya tanya sama yang kakak kelasnya. Menurut Ibu ada nggak rekan kerja yang bisa diajak kerja sama gitu? Siapa ya Bu? Mungkin nanti saya bisa minta tolong ke Bu Dian ya Bu, biar cari ide menarik lain. Ada lagi hal-hal yang lain yang akan Ibu dapatkan untuk mendapatkan ide yang menarik gitu? Mungkin saya lihat media sosial kali ya Bu ya, supaya saya lebih update dengan topik remaja sekarang, yang lagu-lagu kekinian gitu Bu yang viral. Wah, berarti Ibu jadi guru yang gaul dong. Tahu dong saya Bu. Baik Bu, sekarang target selesainya kapan kira-kira? Saya rasa seminggu cukup kali ya Bu ya. Biar kita tahu gitu progresnya sampai di mana nih Bu sekarang? Nanti kita janjian ketemuan lagi ya Bu. Nanti saya ceritakan deh progresnya Bu. Baik, minggu depan saya usahakan kita ketemu. Nanti Ibu kabari lagi dari link di Meet aja, atau kita bisa ketemu tatap muka gitu sambil ngopi. Oke Bu, makasih banyak ya Bu Indah. Coachingnya hari ini saya jadi tercerahkan. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ya Bu hari ini. Terima kasih ya Bu Indah. Sama-sama Bu Abni, sampai jumpa kembali ya Bu. Iya Bu. Baik Bu Indah, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Abni. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya Bu. Yang pertama, apa saja yang Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan di coaching ini Bu? Ya Bu, tadi saya sudah melakukan coaching dengan Alutita, menanyakan tujuan
kemudian mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke, Bu Indah, menurut saya sebagai observer ya Bu Indah, proses coaching tadi Bu Indah dan Bu Apni sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur kita. Dan juga Bu Indah sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Apni yang berbobot sehingga Bu Indah bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir kali ini ya Bu ya, sebelum kita tutup Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan itu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, proses coaching gitu, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, itu ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan yang lebih baik lagi Bu. Demikian observasi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup saja ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Sama-sama, selamat sore ya Bu. Selamat sore Bu. Assalamualaikum Bu Indah, apa kabarnya nih? Senang sekali ketemu lagi dengan Ibu Indah. Waalaikumsalam Bu Abdi. Baik Bu, alhamdulillah. Senang banget nih Bu ketemu Ibu Abdi lagi. Iya, saya juga senang ketemu sama Ibu. Kalau misalnya kita ngobrol, ada permasalahan yang bisa dipecahkan. Adakah yang ingin Ibu berbagi cerita dengan saya? Iya nih Bu, sebenarnya saya pusing sekali. Jadi saya tuh butuh teman ngobrol Bu untuk persiapan tahun ajaran baru. Oke, Bu Indah, saya siap membantu. Mudah-mudahan nanti bisa mencerahkan ya. Nah, Bu Indah, pada pembicaraan kita kali ini, apa yang ingin Bu Indah dapatkan? Saya ingin mendapatkan ide gitu Bu, yang menarik untuk kelas di tahun ajaran baru ini. Saya merasa bosan mengawali kelas dengan begitu-begitu saja. Tapi saya bingung Bu, galau nih ceritanya Bu. Oh, begitu. Jadi Bu Indah ingin mendapatkan ide yang menarik untuk tahun ajaran baru nanti ya Bu ya. Iya Bu. Karena sekarang merasa bosan dengan yang sudah dilakukan kemarin, nah Ibu bisa menggambarkan ide menarik yang seperti apa yang Ibu maksudkan. Begini loh Bu, saya kan sudah menjadi wali kelas selama ini. Tapi kan kegiatannya gitu-gitu saja. Saya bosan Bu, mengulangnya setiap tahun. Kegiatan yang gitu-gitu saja dan bosan mengulang seperti apa ya Bu? Ya begini ya Bu, seperti perkenalan, lalu memberitahukan asal sekolah mereka, kemudian membayangkan anak-anak itu pasti sudah malas Bu. Bu Indah bayangin anak-anak udah males dari mana itu? Anak sekarang itu kan beda ya Bu dengan anak 5 tahun yang lalu. Anak sekarang itu cenderung pasif dan males gitu merespon. Jadi Ibu merasakan adanya perbedaan ya Bu di anak-anak Ibu. Ibu bisa menceritakan lebih lanjut perbedaan apa lagi yang Ibu rasakan? Seperti kemarin, sewaktu tatap muka, mereka cenderung pasif dan malas memberikan pendapat. Begitu. Kalau bosannya itu dilihat dari mana ya Bu? Iya ya Bu, apa saya aja yang bosan? Padahal mungkin saja mereka juga bosan. Jadi Bu Indah berpikir bahwa kegiatan itu akan membuat bosan. Itu dari mana ya Bu ya? Saya takut kegiatan yang akan saya lakukan ini akan garing menurut mereka Bu. Baik, tadi Bu Indah menyampaikan bahwa Ibu mau membuat perencanaan kegiatan yang sama dengan tahun ajaran yang lalu. Nah, kenapa Ibu menggunakan perencanaan yang sama dengan tahun ajaran yang lalu? Ya saya rasa karena selama ini seru gitu Bu. Mereka semangat dan aktif gitu Bu. Menurut Bu Indah, apa kegiatan yang paling berhasil dan kenapa itu dipandang berhasil? Ya itu Bu, kegiatan lempar bola, siapa yang mendapat bola, itulah siswa yang memperkenalkan diri. Itu sih seru banget Bu. Begitu. Kegiatan yang tadi bisa dipakai nggak untuk kegiatan di tahun ajaran baru ini? Kan seru tuh. Iya ya Bu, saya coba lagi aja deh Bu, supaya mereka aktif dan semangat. Ada kegiatan lain Bu yang bisa dipakai? Kira-kira membuat mozaik kelas Bu, itu akan saya coba juga. Baik,
Sejauh ini Bu Indah sudah dapat pencerahan apa? Ya artinya tuh saya nggak mesti gitu ganti rancangan awal untuk tahun ajaran baru saya. Saya tinggal modifikasi saja agar mereka nggak bosan gitu Bu, dan sesuaikan dengan kekinian sekarang. Oke, jadi sekarang rencana Bu Indah nih apa nih? Apa ya Bu? Nanti deh Bu, saya cari tahu dulu satu kegiatan baru untuk membuka kelas di tahun ajaran ini. Terus saya cari lagu kekinian untuk menyambut mereka di kelas. Oke, bagus sekali. Nah, Bu Indah mau mulai dari mana nih? Nanti saya cari di YouTube Bu, dan bertanya ke kelas sebelah sekarang. Adakah rekan kerja yang bisa diajak untuk membantu Ibu? Siapa ya Bu? Saya minta tolong Ibu Lila aja ya Bu untuk mencari ide menarik lainnya. Ada lagi hal-hal lain yang akan Ibu lakukan untuk mendapatkan ide menarik lainnya? Nanti saya akan cari ide-ide dari sosial media juga Bu, supaya update dengan topik remaja dan lagu-lagu kekinian gitu Bu. Wah, nanti Bu Indah bisa jadi anak gaul nih. Iya Bu, supaya juga mereka semangat kan Bu. Oke, sekarang target selesainya kapan nih Bu? Saya rasa seminggu cukup deh Bu. Biar kita tahu kalau itu sudah ada progres gimana Bu? Janjian ketemu lagi yuk Bu, nanti saya ceritakan progresnya. Oke, jadi minggu depan kita bisa ketemu lagi, nanti kabarin dari Jimit ya Bu ya, biar bisa, atau ketemuan sambil ngopi kali ya Bu Indah. Oke Bu, makasih banyak nih Bu untuk coaching hari ini. Saya menjadi tercerahkan. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ya Bu. Terima kasih ya Bu, sampai jumpa. Sama-sama Bu Indah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.